Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus shalihin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Syekh Ali rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Berkata pengarang kita, faslun ay hadza fasal, bermula ini itu satu pasal. Wa idza kana fi jam'in, apabila ada seseorang fi jam'in dalam sebuah jamuan makan bersama, ila afayasbiru ila ayamuddalahu man huwa akbaru minhu sinna, maka hendaknya seseorang itu bersabar, tidak makan duluan, ila ayyamuddalahu, sehingga mempersilahkan kepada man huwa akbaru minhu sinnan, oleh orang yang lebih besar, lebih tua darinya. Illa ayyakuna, kecuali ada seseorang itu, kecuali apabila dia huwal masbur, yakni orang yang berpengaruh. Wa yatahaddatsuna bima fihi khairun, dan hendaknya orang-orang yang makan di jamuan itu yatahaddatsuna, berbicara, ngobrol, bima fihi khairun, dengan sesuatu yang baik. Wala yahlifu ala ahadin, dan tidak menyumpahi man ala ahadin, atas seseorang. Qala Al-Hasan bin Ali, berkata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, at-ta'amu, makanan itu, ahwanu, menjadi lebih hina, min ayyahlifu alaih, untuk disumpahi. Tidak boleh ngejek makanan, tidak boleh menghina makan. Wala ba'sa bi'adati qawlihi kul talatan, wala ba'sa, dan tidak masalah, bi'adati qawlihi, untuk mengulang-ulang ucapan kul talatan, yakni makanlah sampai 3 kali, mengulang-ulang makan, gak masalah. Wa idza akramahu ghairuhu bi taqdimi tashti ilaihi falyaqbal. Wa idza akrama, apabila memuliakanhu kepada orang, ghairuhu, oleh orang lain, bi taqdimi tashti, dengan memberikan kobokan cuci tangan, ilaihi, kepada man, falyaqbal, terima, enggak boleh ditolak, terima. Ijtama'a Anas bin Malik, ijtama, telah berkumpul Anas bin Malik, oleh Sayyidina Anas bin Malik, wa Thabit al-Banan, dan Thabit al-Banan. Faqadima Anas at-Tashta, faqadima, kemudian memberikan Sayyidina Anas bin Malik at-Tashta, akan kobokan, ilahi, kepada Thabit al-Banani. Famtana, kemudian dia menolak. Qala Anas, maka berkata Sayyidina Anas bin Malik,
radhiyallahu an, idza akramaka akhuka, wahai Sabit al-Banani, idza akramaka, apabila memuliakan kepadamu akhuka oleh saudaramu, faqbal karomatahu, maka terimalah kemuliaannya, wala tarudduha, dan jangan engkau mengembalikan karomah tersebut. Fa inna ma hanyasannya yukrimullahu azza wa jalla, karena sesungguhnya yang memuliakan, yukrimu memuliakan Allah azza wa jalla, yang memuliakanmu adalah Allah subhanahu. Jadi nolak kobokan aja nggak boleh, apalagi nolak makanan. Jadi kalau dikasih makan, hayya mari makan. Qala alaihi salatu wassalam, kadang-kadang kita kayak makan nggak mau, makan nggak mau, mentahnya aja. Qala alaihi salatu wassalam telah bersabda, wala ba'sa bil ijtima', wala ba'sa, dan tidak masalah bil ijtima' dengan berkumpul fit tosti, di dalam kobokan. Jadi nggak masalah satu kobokan itu beberapa orang, nggak masalah. Ala ghuslil yadi, atas mencuci tangan. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyajma'a, untuk mengumpulkan ma'al kulli, seluruh air, fit tosti, di dalam satu kobokan, ma'amkana, semampunya. Sunahkan air kobokan itu dikumpulkan dalam satu wadah. Qala alaihi salatu wassalam, karena sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijma'u, kumpulkanlah oleh kalian, wudu'akum, akan air basuhan kalian, jama'allahu syamlakum, maka Allah akan mengumpulkan barisan kalian. Wahasuna, dan alangkah bagusnya, ayyasuba, untuk menuangkan, sahibul manzili, oleh tuan rumah, al-ma'a, akan air, ala aidihim, atas tangan-tangan mereka, wa yudaru, dan diputarkan atas tu oleh kobokan, yumnatan, dari sebelah kanan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita memanjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas nikmat, atas karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kita mulai lagi pengajian rutin kita malam Sabtu. Kenapa? Karena baca korannya di atas bus, karena lebarannya sudah habis, akhirnya ikan bawal ya, bulan Syawal minta dikawinin. Ayo, kepesing nyari burung peit, akhirnya para pusing, gak punya duit, habis. Alhamdulillah, kita dikasih nikmat oleh Allah, bisa sama-sama kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini terangkat ke majelisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis ini membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan majelis ini melembutkan hati kita, melembutkan kata kita, menyederhanakan keinginan-keinginan kita, sehingga walaupun andaikan hidup kita tersisa 3 hari, maka 3 hari yang paling bahagia. Andaikan hidup kita tersisa 1 hari, maka 1 hari yang paling berkesan untuk kita dan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Kalau hidup sibuk pasti sibuk, mau sehari, mau seminggu, mau sebulan, jangan pernah berharap hidup nggak sibuk. Yang makan sibuk terus makan, ngapain sibuk makan.
Ya. Yang nganggur sibuk dengan nganggurnya ngitungin orang lewat. Yang tidur sibuk dengan tidurnya. Tapi tahukah kita, sesibuk-sibuknya kita di dunia, kita masih kenal istri kita masih kenal ibu kita masih bisa ngeladenin anak kita. Kesibukan entar mah setelah dunia nggak mau ketemu istri, nggak sempat ngejawab pertanyaan anak, bahkan nggak sempat memperhatikan kebutuhan orang tua kita. Yauma idzin sya'nu yughni, hari itu sungguh sibuk ya. Sya'nun yughni, dengan kesibukan yughni, sampai dia nggak peduli lagi dengan orang lain. Tuntar yaumil qiyamah tuh gitu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirul mar'u min akhi, nggak mau tuh dengan saudara, akhi, saudara kita, maaf sibuk, nggak bisa tolongin saya, nggak bisa, hisab saya berat nih, nggak bisa, sibuk saya. Wa ummihi wa abi, datang bapaknya, tolongin saya, kata bapaknya, tolongin saya. Ibu kandung kita bilang, Ji tolongin, Ji, Dek tolongin, Dek, Nak tolongin, Nak. Kita bilang, lah nggak bisa, saya aja lagi sibuk banget. Orang tua itu sesibuk-sibuknya kita di dunia masih ada perlu apa, biar yang ini ditahan dulu deh, urusan ibu dulu deh, urusan bapak dulu deh, urusan saudara dulu deh, nanti mah enggak, mohon maaf Bu, nggak bisa, saya juga lagi sibuk hisab nih. Bapak ibunya nggak bisa bilangin, karena istrinya datang, wa sahibatihi wa bani, istri, Mas tolong Mas, ini payah Mas, waktu di dunia ngomongin orang mulu, masih dihisab repot. Kata suami, mohon maaf istriku, saat ini mah urus diri masing-masing. Awas nanti nggak dibagi, masa bodoh. Saat itu mah masa bodoh. Di dunia mah takut Bang, repot urusannya ya. Tidur di luar, ntar mah mau masa bodoh, mau ngomong apa. Kenapa? Kesibukan yang luar biasa. Wa sahibati wa bani, bahkan anak, Pak tolong Pak, saya nggak sholat dulu, Pak tolong Pak, waktu bulan puasa saya di rumah doang puasa, pas di rumah mah enggak. Kata bapaknya, masa bodoh. Bapak juga lagi sibuk, bukan nggak cinta, bukan nggak sayang, bukan, kesibukan yang luar biasa. Sya'nun yughni, keadaan yang membuat kita tidak bisa lagi melihat orang lain. Kesibukan ntar mah begitu. Itu kesibukan, maka sesibuk-sibuk di dunia mah nggak ada apa-apanya dibanding kesibukan nanti setelah kehidupan kita dunia. Maka mendingan sibuk sekarang. Beres kerja ngaji, di tengah-tengah kerja sholat duha, di tengah-tengah kerja sholat jamaah, sibuk banget sih. Mendingan sibuk sekarang daripada entar. Mending sibuk sekarang mah ngajinya juga enak ya. Ada tetangga yang ngajak, kita lagi males diajak tetangga lagi males, kita yang ngajak. Tetangga males, kita males, Ustaz WA pembukaan pengajian mulai lagi ya. Kita masih bisa saling ingetin, saya mau saling ingetin karena masih di dunia, di sekarang. Nanti mah cari selamat masing-masing ya. Itu di sini Masya Allah kita bisa ngingetin, kita bisa jadi saksi. Nanti kelak di yaumil qiyamah, ya Allah, di yaumil qiyamah nih ya, di yaumil qiyamah bukan hanya itu yang akan bicara, bukan hanya sahabat kawan kita doang, semuanya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha bi anna rabbaka awha. Nabi ketika menyitir ayat ini, yauma idzin tuhaditsu akhbaroha, di hari di mana bumi, tanah
menyampaikan kabar-kabarnya. Nabi sendiri yang nanya, atadruna ma akhbaruha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tahu gak kalian apa kabar-kabar bumi itu? Ayatnya adalah di hari itu bumi akan memberikan beritanya, begitu ya. Nabi tanya sama sahabat, kalian tahu nggak apa berita bumi akan disampaikan kelak di yaumil kiamah? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna akhbaroha anta syahada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahri. Kabar yang akan disampaikan oleh bumi itu adalah bumi, benda-benda mati itu akan bersaksi ala kulli abdin, atas setiap hamba, au amatin atau budak, bima amila ala dhahriha, terhadap apa-apa yang dikerjakan di atas bumi, di atas punggungnya. Di atas bumi itu ngapain aja? Bumi itu cerita, ya Allah, kalau si Fulan mah di atas saya sholat, si Fulan, ya, si Fulan yang orang Citra sholat di atas saya, kata bumi. Yang Fulan sebelah sana mah mojok di atas saya, ya mojok. Lah bumi ngasih tahu. Yang ibu sana gimana? Ngegosip di atas saya. Ya, ngegosipin siapa? Ngomongin siapa? Ngomongin suaminya, brengsek bener. Yang ngasih duit suami, yang diomongin yang dijelek-jelekin, ya orang mana itu? Ya, bumi ngasih tahu. Jom itu hadis itu apa? Di dunia mungkin gak ada yang tahu, di dunia gak ada yang ngerti. Jom itu hadis, gak ada yang terlewat satu pun. Ya, enggak ada. Ya Allah, ngasih kabar. Iya, makanya kita ngaji, kita baca Quran, kita sholat, kita berharap nih tanah segini ini akan jadi saksi. Ya Allah, benar kalau malam Sabtu dulu dia suka ngaji di atas saya tuh, kata tanah XP 1422. Iya, kan begitu ya. Dia ngaji, ya Allah, walaupun di pojokan tidur tetap ngaji. Pas zikir mati tidur, pas singkong lewat bangun, ya Allah. Beres piring kosong tidur lagi. Kata tanah yang tangga teras, ya Allah, emang waktu zikir mandiri dalam, tapi pas ngaji dia di sini di atas saya, Allah girang tuh. Apa namanya? Ya sepaket lah, tiangnya begitu, ya pohon-pohonannya begitu, batunya begitu. Ya Allah, dia pernah sholat di atas saya, kata batu girang, saya senang, ngomong semuanya tuh, kagak ada yang kelewat. Maka mudah-mudahan banyak-banyaklah berbuat baik. Dimana ada bangunan pegang Bismillahirrohmanirrohim, minimal tuh pintu akan bersaksi, ya Allah, dulu dia baca Bismillah dari saya. Ya, dimana tempat kita sholat, Allahu Akbar. Ya Allah, kantor bukan tempat nyari duit doang. Ya, kata ruangan di kantor dia pernah sholat duha di depan mejanya. Ya, begitu. Ya, bukan manggil sekretaris kemudian ngobrol setengah hari. Ya Allah, mojok curian itu, ya Allah. Hati loh. Persaksian itu ada persaksian baik, ada persaksian buruk. Mudah-mudahan saksi-saksi baik, ya. Maka terusin ngajinya istiqomah ta'ala. Hadirin hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali menuntun kita soal akhlak dalam makan. Ini Imam Ghazali belum bicara soal hati, belum bicara soal qalbu, belum bicara soal yang sering bahkan kita omongin. Tapi Imam Ghazali betul-betul menata dulu ibadah fardu dan akhlak kita. Jadi kadang-kadang yang kita lihat sekarang orang banyak, termasuk yang bertasawuf nggak pakai kurikulum.
ya akhirnya sasar. Kemarin kan dibenerin sholatnya dulu, jamaahnya dulu, masjidnya dulu, habis itu adab-adab. Sekarang adab makan. Artinya ya penting juga, menjadi awal juga, menjadi permulaan juga tertatanya akhlak kita, kemudian akan tertata kolbu dan hati kita. Ya, akhlak ini. Sampai kata Ghazali, apabila kalian berada di dalam satu jamuan makan, yakni makan bareng-bareng, entah satu tampah kah, entah kemudian kita ada di ya makan bersama. Kata Ghazali, sabar, tunggu orang yang tua memulai lebih awal. Orang yang lebih tua memulai lebih awal. Kalau kita makan sama orang tua, berarti jangan kita nyomot makanan, nyampe makanan ke mulut kita sebelum orang tua kita memulai. Bahkan sebagian orang-orang sore itu nunggu orang tuanya makan sampai selesai makan baru dia makan. Kenapa ditanya, kok kenapa nunggu orang tua dulu? Saya takut kalau saya nyomot makanan ternyata makan itulah yang dikepengenin sama ibu saya. Ibu pasti ngalah kan? Kadang-kadang kita pengen seorang ibu, tapi dia ngalah buat anaknya. Anaknya beradab juga, nggak mau ngambil makanan sebelum ibunya selesai makan. Takutnya makanan yang saya ambil itu adalah itu yang diinginkan oleh ibu saya. Dia memendam keinginannya untuk anaknya. Itu kita kan enggak. Udahlah, orang tua mah metik, udah nggak ada giginya, udahlah itu aja tuh agar, udah jangan kita makan. Ya. Ini sama orang tua. Sama orang yang lebih tua dari kita pun tidak kita nyomot makanan, masukin makanan ke mulut kita sebelum orang tua yang ada di situ yang paling tua memulai, baru kita mulai makan. Pernah saya ceritakan gitu ya, ketika makan di satu nampan di dapur umum di sana waktu ikut daurah itu dan musofa, nggak ada yang mulai makanan dulu. Saya bilang, kenapa nggak mulai makan? Kok main diam-diaman aja dulu? Sunnahnya di sini adalah yang memulai yang paling tua, gitu. Ya sudah, mulailah. Saya lihat mukanya, saya paling tua. Ya sudah, saya mulai, baru pada mulai makan tuh. Itu adabnya begitu. Ini biar nggak jadi santri norak, ya. Ngomong mau udah makrifat, udah segala macam, nggak tahu adab, nggak tahu adab. Itu namanya santri norak. Ya. Tuh, yang tua dulu liatin, ini tua nih, ketuk nih Pak, kecil juga tua nih. Mulai dia sudah mulai makan, baru kita makan. Jadi sebetulnya di dalam pergaulan sehari ketahuan mana yang santri, mana yang bukan, mana yang ngaji, mana yang enggak, mana yang pecinya bagus doang, padahal mah ilmu nggak ada, ketahuan. Oh, ini mah pakai BHS doang nih mah, ya ngajinya mah bolos mulu kan ini. Dan ketahuan dari akhlak yang dipakai. Tuh satu, ketika kita dalam perjamuan orang tua yang makan duluan, mulai duluan gitu loh, baru kemudian nih para santri ya, kalau kamu tahu akhlaknya, kita tahu adabnya, mau gaul sama orang alim ulama manapun kita pede. Kenapa? Tahu rule-nya, tahu etikanya. Jadi kalau orang tua mulai makan duluan, kita mulai selanjutnya. Kecuali wal matsbu, kecuali yang muda ini adalah orang yang berpengaruh, orang panutan. Memang dia misalkan yang dipanggil ustadznya memang yang muda ini, gitu. Ya. Memang dia punya kedudukan, biarpun muda boleh dia duluan. Karena yang lain juga nggak mau makan sebelum misalkan penceramah atau guru ini mulai, kecuali matsbu, kecuali diikuti. Kemudian wa tahaddatsuna bima fihi khair. Kemudian adabnya orang Islam itu makan ngobrol ternyata. Ya. Ngobrol-ngobrol ringan.
Ketika makan itu memupuk kebersamaan. Bahkan ada hadis yang saya baca itu, di antara kemuliaan orang tua itu adalah makan bersama di rumah. Makan bersama sama anak-anak itu termasuk memuliakan anak-anak kita. Kadang-kadang kita sekarang meja makan mahal, ya, makanan enak-enak, jarang makan bersama. Ya, anaknya makan di kamar, emaknya makan di depan TV, bapaknya makan di depan sambil liatin burung. Nah, ya. Padahal makan bersama itu sunnah. Ya, coba makan, ya kalau nggak bisa tiap waktu sehari sekali. Kalau nggak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Makan sama anak sama istri. Itu terus ketika makan itu ada obrolan ringan. Tuh sunahnya. Cuman kita kena doktrin itu tuh, makan jangan bersuara, itu Nasrani. Makan tidak bersuara itu Nasrani. Makan cekakakan itu Yahudi. Ya. Umat Islam diantara itu ngomong ringan, apa kabar, sehat, masya Allah, gimana? Tapi jangan berat-berat, ngomongin politik. Malah rame, ngomongnya enteng kan? Enteng. Mah, pakai baju cocok banget itu. Itu yang ringan. Bohong lah, berantem gitu. Kadang-kadang dipuji juga nggak beres sih, ya. Udah nggak usah basa-basi. Udah obrolan ringan, enteng aja. Canda-candaan ringan tuh sunnah tuh. Ya tahaddatsuna fihi khair. Ini kadang-kadang kita makin kesini makin garing. Sama anak jarang ngobrol, sama istri jarang ngobrol. Giliran sama istri sendiri males buat ngobrol. Sama istri orang gacor bener. Sama suami males, sama suami orang rame bener. Itu kacau ini, ya. Ngobrol. Giliran dulu aja pacaran, udah makan belum ayam? Udah ya teleponnya ya. Siapa yang nutup duluan? Sekarang udah tutup udah beres. Ya tahaddatsuna fihi, ngobrol ya. Coba jalan pegangan. Kenapa emang haram megang istri? Pegangan, ya. Pegang jalan depanan, nggak apa-apa. Dan nggak usah, jangan pegangan pos dipoto doang. Pas mau dipoto buat diupload mesra bener, habis itu punggung-punggungan lagi, gombal bener. Kemudian wa yurafiqu bi rafiqihi, kemudian lemah lembutlah beradab ketika makan itu, ngobrol, kemudian tetap jaga adab, ya. Jangan menyakiti orang lain walaupun niat kita bercanda, ya, walaupun niat kita bercanda. Saya coba bercanda tuh pakai akal sedikit, ya. Coba bercanda pakai akal sedikit. Bisa kita bercanda itu tanpa dusta, tanpa merendahkan orang lain. Jadi kalau saya ngeliat pelawak ini cerdas nih. Dia bisa membuat guyonan tanpa merendahkan orang lain. Kalau kita membuat orang lain tertawa dengan merendahkan orang lain, kita udah dosa. Dosa. Senang banget kita ngebully orang lain, merendahkan orang lain. Jangan jadikan tradisi, jangan jadi kebiasaan. Kalaupun jadi pelawak, itu pelawak amatir. Pelawak amatir. Lihat kalau pelawak cerdas, komika dulu misalnya. Itu tanpa pukul, tanpa ngebully,
tanpa merendahkan, tapi ini sekarang tuh ngobrol-ngobrol itu kadang-kadang nih, mohon maaf, banyak perseteruan akibat ngobrol-ngobrol yang nggak bermutu, canda-candanya nggak bermutu. Kata Imam Ghazali, kamu ngobrol tapi tetap jaga kelemah lembutan. Ya, jangan jadi tradisi itu aib orang dibuka, sekedar untuk bikin orang lain tertawa, ataupun bohong hanya untuk bikin ketawa, dosa. Saya melihat banyak itu dari yang hal-hal kita anggap remeh itu kemudian percikan permusuhan kemudian timbul. La yahlifu ala hadin. Bahkan juga tidak boleh juga menghina makanan. Coba, makanan aja jangan dihina, apalagi orang yang hidup. Nih, makanan. Emang itu makan kemudian dia ngambek pas kita bilang jelek, lu tahu? Enggak. Itu juga jangan, apalagi manusia yang punya perasaan. Ini akhlak Rasulullah mah makanan aja nggak boleh dihina, apalagi makhluk gitu. Bahkan kata Sayyidina Hasan bin Ali, itu tidak ada yang lebih hina untuk disumpahi kecuali makan, termasuk nggak boleh nyela lah kalau bahasa kita, nggak boleh nyela makan. Gak enak nih makanan ini, pucat makanannya, juga glowing gitu ya, atau apalah makan, nggak boleh. Orang Islam mah, apalagi santri itu punya satu prinsip, ya, tidak boleh mengecewakan orang yang nawarin makan. Enak nggak? Enak. Oke nggak? Oke. Walaupun pahit, ya, garamnya overdosis, ya, dah makan aja udah. Pikiran aja saya masak gitu. Harus pandai memuji makanan. Ya. Udah diajak sama orang jauh-jauh, ditraktir makan, dicela. Ya, makanan begini doang pakai traktir saya. Citra juga banyak mulai begini mah. Tuh males tuh. Kecewa. Maka tidak boleh pun merendahkan makanan. Walaupun ini bulan Syawal, ya, tetangga jauh-jauh bawa enye kerupuk miskin. Jauh itu kan bukan soal mahalnya, volumenya kan susah itu bawanya. Nyampe sini ya kerupuk miskin dibawa, yang minal fuqara ada nggak? Ya, udah makan ya, makan enak pokoknya gitu. Saya makan semua kecuali durian. Itu agak susah kompromi sama durian itu ya. Tapi saya membawa. Wala ba'sa bi'adati qauli, dan enggak masalah nih kalau kita nawarin orang sampai berkali-kali, sampai 3 kali nih nawarin orang makan sampai 3 kali. Wala ba'sa bi'adati qaulihi kul salasan, dan enggak ada masalah kita kalau makanan itu 3 kali. Ini kita tuan rumah naruh orang, Pak makan Pak, ini enak Pak, sayur ini enak 1 kali. Belum makan juga boleh 2 kali. Sayur ini enak Pak, 2 kan? Sampai 3 kali, jangan kelebihan. Oh ibu, Pak ini aja Pak. Sebetulnya memang dia nggak bisa makan. Ya, sampai 3 kali diulang, ulang. Jangan sekali doang. Udah ya, saya udah nyuruh makan, cukup saya nawarin sekali ya, udah makan. Ya gitu, tawarin. Masya Allah, kalau sama orang-orang itu suka sampai disodor-sodorin sama tuan rumah. Adatnya begitu. Ini di rumah kita makan ditawarin pun enggak, orang ngeliatin aja pengen, tapi belum ditahu kan, orang semua enggak sama. Ada misalkan si model si Ama, walaupun sudah ada makan di depannya, nyuruh ditawarin baru mau makan, tawarin ininya Pak wajib, ini Pak roti, ini Pak singkong gitu. Saya manggala Bu, dibungkus aja. Ya, tawarin wala bahasa sampai 3 kali gak ada masalah. Wa idza akramahu ghairuhu bi taqdimit tasdi ilaihi falyaqbal.
Dan kalau tawarin kobokan tuh, ya terima. Kobokan aja jangan ditolak gitu. Orang nawarin kobokan, ya udah, ya kita sudah beres gitu. Itu pun jangan ditolak. Kenapa yang dilihat? Yang dilihat itu bukan hanya kobokan, tapi penghormatan orang terhadap kita. Orang bawain kobokan, senang kan? Prinsipnya gini, kan ada istilah begini, meminta nggak dikasih, memberi tidak diterima. Itu lebih sakit memberi tidak diterima, ya kan? Kita minta nggak dikasih, sakit. Kita mau ngasih nggak diterima, lebih sakit tuh. Jadi terima aja. Ya pernah setengah hari makan hampir 5 kali, 4 apa 5 kali. Kalau nggak diingetin Pak Jeko, saya lupa. Pak Haji, kita udah makan mau 4 kali ini jam 12. Ya Allah, terima aja makan mah, gitu. Itu rahasianya di situ. Jadi kita tuh begitu ngamalin sunnah. Makanya kalau lihat Ustadz lahap banget makan, jangan dulu berburuk sangka. Wih, Ustadz lahap banget makan, nggak dimasakin kan di rumahnya? Enggak, lagi nyenengin ente. Lagi nyenengin yang ngasih makan. Memang lapar juga. Ya. Qala Anas radhiyallahu an, Anas bilang begitu, waktu Sayyidina Anas bin Malik sama Sabit Al-Banani lagi makan. Sabit Al-Banani dikasih kobokan, ditolak, ditegur sama Sayyidina Anas bin Malik, ditegur. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Idza akramaka akhuka faqbal karamata. Sabit Al-Banani, kalau kamu dimuliakan oleh orang lain, maka terimalah penghormatan, pemuliaan orang itu, jangan ditolak. Sampai gitu. Guru-guru kita begitu. Kayak Musyafa bin Umar dikasih gamis kegedean dari gurunya, dipakai aja tuh, terus aja dipakai. Ya. Dikasih sesuatu kadang-kadang nggak pantas, tapi memuliakan orang. Pernah kayak Musyafa itu dikasih meja dari orang meninggal dunia, dibikinin meja ketinggian tuh meja, itu meja ketinggian, kagak dipotong tuh, padahal kita nih kelihatannya kagak pantas banget, ya? Nggak pantas ketinggian, pakai aja terus. Pak, itu nggak pantas, jangan pengasih orang kayak gitu, ya. Udah lama baru dipotong tuh kayaknya. Kalau enggak tuh, wah kalau kita sama orang ngasih nggak cocok sama kita, habis urusannya. Ya. Emang nggak lihat kulit saya hitam dikasih baju warna kuning, ya gitu. Wah udah panjang deh urusannya deh. Bawa agar-agar nggak tahu nih bengkak nih, kan begitu. Agak tuh guru-guru tuh begitu berakhlak sampai segitunya. Mulut kita ini tajam banget, bahkan sama orang yang sedang berbuat baik kepada kita. Ketika orang ngasih makanan, walaupun makan itu mungkin menurut kita sederhana, menurut kita biasa, tapi bukan makannya, tidak, lihatlah penghormatannya, kemuliaan, berusaha dia berbuat baik kepada kita. Kenapa sih kita tuh nggak pernah memikirkan rasa? Kita tuh hanya memikirkan sesuatu yang tampak, yang zahir saja, nggak pernah memikirkan rasa. Orang jauh-jauh dari kampung bawain kelapa, pengen ngasih sama kita, jangan dilihat kelapanya. Kita juga tahu ente bisa beli kelapa 1 truk, tapi orang itu bawa kelapa dari kampungnya, hargailah rasanya, ya kan? Gitu. Gitu. Jadi kalau ada orang itu jangan ditolak. Kata Sayyidina bin Malik, bukan hanya orang itu, Allah lagi memuliakan kamu. Allah yang memuliakan engkau. Coba andaikan kita nih pakai tasawuf nih, kita bertasawuf sampai sini indah kata gitu. Indah, ya. Indah. Ketika kita jadi atasan, ada bawahan melayani kita, udah kadang-kadang kita merasa sudah berhak
untuk ngomong apapun, untuk berbuat apapun. Kenapa? Karena sudah bayar. Padahal bayar itu baru bayar tenaga, bayar keringat, belum bayar rasa. Ya. Murid sama guru sama murid begitu. Kan saya gurunya, saya yang ngajarin, yang punya ya, kamu harus begini, cium kaki saya, luar biasa. Enggak saling, murid menghormati guru, guru memuliakan murid, anak memuliakan orang tua memuliakan anak. Gitu. Akram fa inna ma yukrimullah azza wa jalla wala ba'sa bil ijtima fi tosi ala ghusil yad, dan gak ada masalah, jangan gelian sama sesama umat Islam. Su'ul mukmini dawa, kata santri gitu. Bekas orang mukmin itu obat. Prinsip kita dari dulu santri itu su'ul mukmini dawa. Bekas orang-orang beriman itu obat. Ya. Gak apa-apa kata Ghazali, kamu semangkok setempat cucian kobokan itu berdua. Bekas yang lain. Wa yustahabu ayyajma ma'al kulli fit toshima amkan. Bahkan disenengin lagi air itu jangan banyak kemana-mana. Makanya kobokannya orang-orang Arab itu dikucurkan terus ditampung airnya. Kadang-kadang kita nih penampungan airnya aja kita nggak mau. Pokoknya mah saya mah RT mah kobokannya kudu sendiri. Ya, bahkan padahal cuma nampung air bekas kobokannya doang kagak mau. Ya. Wah, ini gelas hadiah Jeko. Saya kan ustad, repot banget hidup lu. Ya, biasa aja. Qala alaihi wasallam ijma'u wudu'akum jama'allahu syamlakum. Wadu itu bekas air basuhan. Maka kata Nabi, satukanlah bekas air basuhan kalian, maka Allah akan satukan barisan kalian. Ini kan soal sesuatu yang ada dalam diri kita. Kelihatannya mah sederhana soal kobokan, tapi jauh ketika kita ditampung hanya satu bekas air kobokan yang digabung semuanya kan gitu. Masya Allah. Nabi itu kan kayak gitu, Nabi itu pinter banget membuat orang tersanjung, romantis kan. Nabi itu kalau minum Nabi itu ya sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha minum duluan. Nabi minum tuh dari bekas gelasnya. Sambil kata Nabi, tadi kamu minum sebelah mana? Sebelah sini. Jadi aku juga minum sebelah situ. Coba Nabi mau begitu, ya. Kalau kita kan kamu sebelah mana? Sebelah sini. Aku sebelah sini. Dong. Gitu ya Allah. Nabi begitu sebelah mana? Sebelah situ minum bekas. Nabi kan pernah Nabi mau minum, kemudian dicarikan tempat minum yang baru oleh para sahabat. Enggak, kata Rasulullah, saya pengen minum bekas orang-orang mukmin. Kayak gitu. Ya. Dan bagus, alangkah indahnya andaikan tuan rumah itulah yang menuangkan air kobokannya ke tangan orang semuanya. Nih adabnya, jangan mentang-mentang orang makan di rumah kita, kemudian kita merasa kitalah yang memberikan kenyang kepada mereka. Orang sudah makan di rumah kita, udah syukur dikasih makanan juga. Saya undang ke rumah saya, manja benar. Kobokan di belakang, ya tuh sampai begitu tuh memuliakan tuh. Dan kata Imam Ghazali, alangkah indahnya andaikan tuan rumah itulah yang menuangkan air kobokannya ke semua orang yang hadir di situ. Di kobokan dituangin, ini minumnya, ini disiapin, ini makanannya, Pak silakan makan gitu. Karena makanan itu bisa jadi makanan yang paling tidak enak ketika tuan rumahnya nggak punya adab, nggak punya akhlak. Udah
istri saya udah capek-capek masak, makan, udah habis makan jangan lupa cuci piring. Waduh, ya disiapin, adanya tuh begitu. Kan kita pengen jadi orang yang disenangi Allah sama Rasulnya nih. Begini adatnya disiapin, dia siapin makanan. Masya Allah, guru-guru kita itu. Saya punya kawan satu teman itu, kalau kita ke rumahnya itu dia sendiri yang sibuk masak, nyaris nggak ngobrol malah, ya, sibuk masak, nyiapin air, semuanya sibuk. Itu tuan rumah, hebat. Kita yang raktir, tapi yang ngelayanin kita yang bayarin makannya orang, tapi yang nyiapin kita. Nih kalau pengen ikut akhlaknya Imam Ghazali, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulia nggak tuh orang lain? Begitu ya Allah, luar biasa ya. Dia yang raktir, dia yang bayarin, yang nyiapin tempatnya, dia yang ngalah makan belakangan. Coba. Tapi kalau nggak pakai adab, emang sih mentang-mentang dia yang raktir, dia yang paling banyak makannya, kita sisa. Ya wa yudaru tuhsu yumnatan, dan ngidarin makanan, ngidarin apapun ketika makan bareng-bareng itu ke kanan dulu. Misalkan kobokan udah ada di kita atau teko udah ada di kita, kemana nih dari kita? Ke sebelah kanan kita, terus begitu. Wa yanbaghi alla yaf'ala ma yakrahul qawmu minan nadri ila fi aklihim. Ya Allah, nanti masih ada dikit ya, habis waktunya. Sampai tuan rumah itu punya kewajiban untuk membuat orang yang makan di rumahnya nafsu makan. Kita ngasih makan orang, kita ngundang orang makan ke rumah kita. Sampai kata Ghazali, jangan kita ngeliatin mulu sampai orang itu sedikit makannya. Ya, orang makan di rumah kita liatin aja, sambal, ikan bakar, terus sampai orang giguk sendiri. Ini orang ngeliatin mulu, akhirnya orang itu nggak nyaman untuk makan. Itu pun nggak boleh. Itu enggak boleh. Nanti di minggu depan masih ada adab makan dalam jamu